Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan Ibu Bendahara Sekolah, Bapak dan Ibu Komite Sekolah. Berikut adalah informasi tentang aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS. Yang informasi ini diantaranya disampaikan oleh Bapak Dadan Hamdani dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak dan Ibu, untuk memperjelas penjelasan informasi yang disampaikan pada video ini ditambahkan beberapa bahan tayang yang semoga bahan tayang itu dapat membantu memperjelas apa yang disampaikan oleh penyampai informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi RKAS. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2022 ini Kemdikbud merilis aplikasi RKAS versi 3.3. Ya, saya ini Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Ada yang belum tahu? Sudah ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, aplikasi RKAS ini tentu dimaksudkan dan ditujukan agar aplikasi ini dapat mempermudah sekolah dalam rangka mengelola keuangan atau anggaran. Ya, karena anggaran yang dikelola oleh sekolah itu bukan hanya bos, bukan hanya BOP kalau salah. Ya, dan bukan hanya bos reguler, ada bos kinerja, ada silpa, ada bantuan, ada komite, ada CSR dan lainnya. Banyak sekali sumber pendanaan. Maka dalam hal ini, ya, Kemdikbud menginisiasi bahwa sekolah selama ini pakai aplikasinya A, B, C, D, tidak ada yang seragam. Ya, tidak ada yang fokus terhadap sekolah. Nah, ada pun di lapangan itu biasanya ada 2-3 aplikasi yang dikerjakan oleh sekolah. Jadi sekolah ngisi di aplikasi A, sekolah ngisi di aplikasi B, sekolah di aplikasi C dan sebagainya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pengisian data yang sama ke dalam beberapa aplikasi. Dengan datanya sama nih, duitnya sama 2.000, tapi yang diikut di sini 2.000, di sini 2.000, jadi 3 kali itu. Nah, kami Kemdikbud berharap ketika aplikasi ini rilis, ketika aplikasi ini masif digunakan oleh sekolah, kita berharap sekolah itu hanya isi di ARKAS. Setelah pengisian di ARKAS selesai, adapun nanti aplikasi Sipla, aplikasi Bosalur, aplikasi keuangan yang lain nanti ngambil datanya dari ARKAS. Nah, itu ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tidak kita lakukan, nggak ada pretest ya di sini ya. Tenang, nggak usah tegang. Aplikasi RKAS itu bukan asal aplikasi, Pak. Ya, ini sudah ada dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya berdasarkan apa? Dasar hukum pengelolaan aplikasi RKAS itu berdasarkan surat edaran bersama antara Menteri Pendidikan
beserta Menteri Dalam Negeri sekarang sudah sepakat satu suara, ya, bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah itu hanya menggunakan aplikasi ARKAS. Ini ARKAS jadi aplikasi tunggal di Kemdikbud. Jadi ke depan tahun 2022-2023 tidak ada lagi laporan manual. Nanti laman BOS itu ditutup. Ya, semua fokus terhadap aplikasi ARKAS. Ya. Yang kedua, Markas ini untuk dinas pendidikan. Ya. Nah, dalam hal integrasi ini, aplikasi ARKAS sebagai aplikasi tunggal itu kita harapkan nanti sekolah pengelolaan dana BOS-nya lebih efektif, sehingga proses input ke aplikasinya, perencanaan dan sebagainya itu efektif, efisien, akuntabel, serta transparan. Bagaimana nggak transparan, Pak? Biasanya pusat gitu kan di kolom meja, sekarang di atas meja ngetik, ya kan? Setelah ngetik di atas meja sinkron, nyampe ke dinas, Pak. Jangan hanya ke dinas, pusat pun bisa lihat, Pak. Sekarang saya bisa lihat nih, SMA 2 Pandega itu dananya berapa, kegiatannya apa saja saya bisa lihat. Coba dulu, Pak, saya tahu nggak tahu, Pak. SMA 2 dapat 2 miliar habis gitu. Entah buat apa, dulu nggak tahu. Sekarang lebih transparan, lebih akuntabel, ya. Nggak ada lagi yang di bawah meja, semua sudah di atas meja, ya. Oke, baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain dari surat edaran bersama, maka di dalam Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022, ya, nomor 2 tahun 2022 itu sudah dituliskan secara spesifik bahkan sekarang. Kalau dulu tahun 2021 itu masih ngambang lah, ya, masih ngambang dalam artian ya, kepala sekolah menyampaikan perencanaan dana BOS melalui sistem aplikasi pengelolaan dana BOS yang sudah disediakan. Tapi tahun 2022 pasal 35, ya, pasal 35 ini, pasal 35 menyatakan bahwa setiap kepala sekolah penerima dana BOS harus menyampaikan perencanaan dan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui sistem aplikasi. Nah, disebutkan sekarang sistem aplikasi apa? Sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir bahwa Pak nanti ada aplikasi ini lagi, nanti saya harus ngisi di sini. Sekarang tidak, hanya satu aplikasi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini dasar hukumnya, ya. Selanjutnya kita masuk ke dasar pengembangan aplikasi. Ini untuk Bapak Ibu ketahui bahwa aplikasi ARKAS itu bukan hanya aplikasi dibikin supaya selesai, bukan tanpa dasar hukum. Aplikasi ARKAS itu dibangun berdasarkan kebutuhan dari 3 kementerian. Karena ketika kita berbicara dana BOS, itu bukan hanya satu kementerian yang terlibat, tapi ada 3 kementerian. Masalah pencairan siapa? Kementerian. Karena Kemdikbud tidak punya duitnya dari kementerian. Selanjutnya, ketika kita berbicara pengelolaan dana BOS di pemerintah daerah, siapa yang membantu? Kementerian Dalam Negeri, Permendagrinya. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah menerima uangnya, tadi kan dicatatkan di pemerintah daerah, ya kan? Diterima uangnya oleh sekolah, lalu digunakan, itu berdasarkan siapa? Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di Permendikbudristeknya ada klausal atau ada 12 komponen
Dan masing-masing komponen bos itu sangat fleksibel. Fleksibilitasnya sangat tinggi. Bapak pengen apa? Ibu pengen apa? Silakan. Sesuaikan dengan prioritas sekolah. Apa yang menjadi moto sekolah? Apa yang menjadi visi-misi sekolah? Kegiatan apa yang prioritas? Dalam merencanakan penggunaan dana bos itu bukan berdasarkan kebutuhan, bukan kebutuhan yang kita rencanakan. Coba Pak Bu cermati kata-kata RKAS. Coba kita cermati kata-katanya. RKAS, rencana, kegiatan dan anggaran sekolah. Apa yang kita rencanakan? Yang kita rencanakan adalah kegiatan. Apakah kebutuhan yang kita rencanakan? Apakah yang kita rencanakan? Saya rencananya beli ATK untuk 1 tahun ke depan 50.000 kertas, ya kan? Saya rencana beli pulpen 5 dus untuk 1 tahun ke depan. RKS bukan seperti itu, ya. Karena hakikatnya yang kita rencanakan adalah kegiatan. Sekolah punya kegiatan PPDB, ada nggak kegiatan? Ada kan? Kegiatan PPDB saya butuh beli Kertas. kegiatan ekstrakurikuler saya butuh beli konsumsi atau butuh beli kertas lagi. Kegiatan ulangan akhir semester saya butuh beli kertas. Itulah kegiatan yang kita rencanakan. Bukan aduh saya mau beli apa ya? Bukan. Kalau saya mau beli apa itu kebutuhan. Tapi kalau saya ada kegiatan apa itu baru perencanaan. Ya, karena Bapak dan Ibu, RKS itu merupakan dokumen yang berisi rencana biaya dan pendanaan program ataupun kegiatan untuk 1 tahun anggaran, baik yang bersifat strategis ataupun rutin. Strategis kayak apa? Bapak dan Ibu ada prioritas apa kegiatan bulan ini di sekolah untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran. Bapak dan Ibu rutinitasnya apa? Bayar listrik, bayar air, bayar internet, itu kan kegiatan rutin. Kegiatan strategis apa? Pemeliharaan bangunan, pengecetan, itu kan strategi. Perbaikan kamar mandi, itu strategi. Itu bukan rutinitas. Yang mungkin rutinitasnya setiap hari, setiap bulan ngecek sekolah, ya kan? Tapi kalau bayar listrik ya itu rutinitas. Karena kalau nggak dibayar listriknya nggak ada yang nyala, ya. Oke. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kita perlu flashback kembali ke masa dulu. Permendiknas nomor 19 tahun 2007. Apa yang disampaikan di Permendiknas? Di Permendiknas disampaikan bahwa Bapak dan Ibu, ketika kepala sekolah, maaf ya kepala sekolah, ketika kepala sekolah menjabat, ya kan, ataupun dilantik di salah satu sekolah, maka ada hal yang harus dibuat. Permendiknas nomor 19 tahun 2007 menyampaikan bahwa ketika kepala sekolah itu dilantik di sekolah yang baru, maka dia harus membuat dokumen RKJ. Hal-hal yang menjadi prioritas sekolah yang dituangkan ke dalam dokumen untuk 4 tahun ke depan sesuai masa jabatan kepala sekolah. Dari mana RKJM-nya? RKJM-nya bersumber dari rapor pendidikan. Kalau dulu ada namanya rapor mutu. Rapor mutu kayak apa? Dulu tahun 2019, tahun 2020 itu masih ada aplikasi PMP. Rapor
Ingat Bapak dan Ibu, yang kita rencanakan itu bukan kebutuhan, tapi kegiatan. Ada kegiatan apa di sekolah? Oh, kegiatan PPDB, kegiatan ulangan akhir semester, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pramuka, kegiatan lomba-lomba dan sebagainya. RKS itu merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi satuan pendidikan. Memfasilitasi satuan pendidikan dalam rangka mengelola perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan sekolah. Dari manual terbentuk digital. Yang tadinya nulisnya di bawah meja, ya kan, yang gelap-gelapan, sekarang di atas meja dan terang. Penggunanya siapa? Ini markas pendidikan, jadi saya nggak bahas. Pengguna atas itu siapa? Pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang kedua, bendahara sebagai operator aplikasi. Ingat, operator aplikasinya bendahara. Komite sebagai penanggung jawab. Pak, kok nggak ada operator sekolah di sini? Nah, ya nggak ada. Operator sekolah nggak ada di sini. Keuangan itu ya nggak ada operator sekolah. Operator sekolah itu sudah ada di dapur. Kalau atas itu kan masalah keuangan, masalah anggaran, harusnya bendahara. Karena apa? Bisa jadi kalau yang input operator dengan harganya 50.000 itu bisa jadi 500.000. Nolnya tambah 1. Jadi temuan BPK, siapa nanti yang disalahkan? Sekolah. Operator. Benar nggak? Ini siapa nih yang input nih kata kepala sekolah? Oh, itu Pak, operator yang input. Dengan pelaporan keuangan ini. Ya, jadi ya nggak harus nulis manual lagi, nggak harus ngisi di Excel, sehingga nanti sekali input ya tinggal ngeprint. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, karakteristik dari aplikasi RKS itu aplikasi RKS bersifat semi online, artinya tidak full online. Ini hati-hati di kepala sekolah ya. Kalau ada operator, wah Pak, saya nggak bisa ngerjain arkad di sekolah. Kenapa? Ini harus online. Bohong. Ini sama kayak dapoding, nggak perlu online. Nah, jadi Bapak dan Ibu, aplikasinya berbasis desktop installer, bukan web based, sehingga bersifat semi online. Artinya apa? Ketika proses perencanaan itu nggak butuh internet. Apa yang dibutuhkan oleh operator? Apa operator butuh apa ketika input? Wah, nggak ada yang berani ini, ya kan? Ketika input butuh kopi. Betul, butuh kopi karena malam, ya kan? Padahal di sekolah ada waktu, gitu kan? Ya, tapi ngerjainnya tetap aja malam. Kan? Oke, ini sembilan, artinya dia bisa offline, bisa online. Ketika proses perencanaan, ketika proses ngisi BKU boleh tanpa internet. Tapi ketika dia pengajuan pengesahan, ketika dia tutup BKU, itu baru butuh internet. Ya, oke. Aplikasinya itu bersifat longitudinal. Artinya, Bapak dan Ibu, hal-hal yang rutin yang biasa dilakukan oleh sekolah itu bisa dilanjutkan kembali dalam aplikasi RKS. Jadi tidak perlu input ulang. Kalau memang tahun berikutnya sudah input, nggak harus ngulang dari awal, kecuali tahun 2021 nggak bikin, ya tahun 2022 ya input dari awal. Kayak bayar listrik, bayar air, ya kan, itu nggak harus input ulang. Ekstrakurikuler itu kan sudah rutinitas. Cuma ketika Bapak dan Ibu ada pemeliharaan, kan pemeliharaan kamar mandi enggak setiap tahun, ya, pemeliharaan lapangan basket enggak setiap tahun.
Pasti ngikut. Ya, pemeliharaan aula nggak setiap tahun, nah itu baru dihapus diganti lagi. Itu aplikasi, ya, hampir sama dengan dapur. Yang selanjutnya, aplikasi RKS ini datanya itu relasional, artinya saling berkaitan. Data guru yang ada di RKS, data guru yang ada, data kepala sekolah yang ada di Arkas, data bendahara yang ada di Arkas itu bersumber dari dapur. Sumbernya dari dapur. Lalu terintegrasi dengan SIPA. Nanti terintegrasi dengan rapor pendidikan. Dan terakhir terintegrasi dengan SIPD. Sehingga nanti pemerintah daerah dibantu inputnya. Jadi tidak kewalahan input satu. Oke, ini peta jalannya Bapak dan Ibu terkait dengan RKS. Ya, jadi kita skip. Ini keuntungan dan manfaatnya. Nah, ini skema integrasi. Jadi Bapak dan Ibu, ini sudah punya semuanya, ya kan? Mulai dari rapor pendidikannya, ya, perencanaan berbasis datanya, lalu aplikasi RKS-nya, nanti dari rapor pendidikan PBD, perencanaan berbasis data, itu input ke RKS. Di RKS itu kita perencanaannya, realisasi belajarnya itu kita melalui SIPLA. Dari SIPLA nanti markasnya manajemen RKS dinas itu terintegrasi dengan SIPD. Ya. Jadi pelaporan keuangan daerahnya terbantu. Nggak harus input dari awal. Ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini alur hubungan perencanaan berbasis data atau PBD. Sekarang kan sedang mau dirilis di PBD, perencanaan berbasis data. Jadi rencana kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu harus berbasis data. Contoh, Pak, saya mau merencanakan program di sekolah dengan peningkatan untuk peserta didik. Datanya dari mana? Apa yang Bapak Ibu rencanakan? Ternyata dari sekian persen peserta didik saya butuh melakukan terobosan A karena untuk menunjang pencapaian kelulusan peserta didik. Contoh, ya. Nah, sehingga rapor pendidikannya, platform lapor pendidikan itu nanti isinya ada perencanaan berbasis data. Contohnya seperti ini. Ini contoh PBD. Contoh PBD-nya, contoh lembar kerjanya itu adalah programnya. Di sini ada standar isi. Subprogram ini adalah komponen BOS. Ya. Sehingga kegiatannya ini adalah kegiatan yang ada di sekolah, travel. Dalam kegiatan travel itu ada kode rekening apa? Belanja makan minum. Uraian kegiatannya apa? Konsumsi, ini nasi box. PIC-nya siapa? Kepala sekolah, guru. Waktunya kapan untuk travel ini? 3 Juli sampai dengan 14 Juli. Sumber dayanya apa? Dari mana pembiayaannya? Dari dana. Ada nggak monitoringnya? Ada keterangannya nggak? Itu seperti ini Pak, kalau kita berbicara terkait dengan perencanaan berbasis data. Nah, rencana-rencana tersebut ada yang memang bersumber sumber dananya itu perlu sumber dana, ada yang tidak perlu sumber dana. Atau ada yang bersumber dari dana BOS, ada juga yang bersumber dari komite ataupun dari BOS provinsi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini hanya contoh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam aplikasi RKS ada beberapa langkah. Ya. Yang pertama ada terkait dengan kertas kerja. Tentu sebelum kita masuk ke instalasi dan kertas kerjanya, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan kode aktivasi. Ya, dari kode aktivasi ini nanti Bapak dan Ibu masuk ke penganggaran,
Ya, di penganggaran ini ada membuat kertas kerja, mengajukan pengesahan, disahkan oleh dinas, baru buat BKU serta penerimaan transfer. Ya, jadi alurnya seperti ini. Ya, nanti penata usahaannya, ya, itu membuat BKU ini kalau memang oke, dia nanti ketika ada proses perubahan ataupun ada revisi itu sebenarnya bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan pada pergeseran ataupun perubahan. Ini alur proses bisnis RKS, ya. Jadi hanya dua menu utama yang kita isi di RKS itu. Pertama menu penganggaran, yang kedua menu penata usaha. Di menu penganggaran kita aktifasi kertas kerja dan isi kertas kerja. Setelah diisi kertas kerjanya disahkan, pengajuan pengesahan disahkan oleh Dinas Pendidikan, aktifkan BKU serta isi BKU-nya. Selesai sampai sana. Selebihnya tinggallah nge-print isi BKU-nya tiap bulan. Ya kan? Ada di dalam BKU-nya, Pak. Isi BKU-nya tiap bulan. Bukan tiap tahap, isi tiap bulan, ya. Karena laporan keuangan nggak ada yang bertahapan, laporan keuangan ya per bulan. Karena setiap akhir bulan harus tutup buku. Adapun nanti ketika pelaporan itu ya tergantung si penerima laporan, dia mau laporan dalam bentuk apa? Pak, saya minta per triwulan, saya minta per tahapan, saya minta per bulan, saya minta per semester. Itu disediakan di aplikasi. Tapi tetap penulisan atau pengisian BKU-nya itu diisi per bulan. Ya, ada atau tidak ada uang yang masuk ke rekening, tetap di akhir bulan harus diturut. Ya, kalau nggak ada uang ditransfer, isinya nih. Kalau ada, dia dituliskan penerimaannya berapa. Nah, ketika Bapak dan Ibu berjalan, Pak, saya sudah disahkan kertas kerjanya, bisa nggak saya revisi? Bisa. Lakukan proses pergeseran. Pak, saya kan perencanaan ini harus per tahun atau per semester, Pak. Kan nggak cocok, Pak. Saya perencanaannya apa? Kita kan per tahun ajaran Pak, per Juli, sedangkan anggaran itu per Januari, kan nggak cocok, ya kan? Kalau nyari cocoknya pasti nggak cocok. Nah, tapi tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena dalam perencanaan masih dibolehkan untuk melakukan revisi. Jadi kegiatan yang tidak terlaksana di Januari, Februari, Maret, silakan lakukan pergeseran, ganti kegiatannya, ganti belanjanya. Pak, saya tadinya belanja kertas 50 green, Pak, untuk 1 bulan. Tapi ternyata saya butuhnya hanya 25.000. Saya beli 25, SPJ-nya bisa 25, terus 25 lagi, Pak. Lakukan pergeseran agar sisa yang 25 itu bisa kita anggarkan untuk beli masker. Fleksibel, Pak, aplikasi. Tidak mengikat, tidak mengikat. Ya. Oke, ini bisnis prosesnya. Nah, ini dulu. Aplikasi RKS. Di aplikasi RKS itu ada yang namanya jumlah siswa, ya kan? Ada jumlah anggaran. Hati-hati kepada itu. Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 itu menyampaikan bahwa cut off dana bos itu dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. 31. Artinya perubahan setelah tanggal 31 Agustus apapun itu namanya itu nggak akan diakomodir.
contoh, sebagai contoh, Bapak dan Ibu ada siswa mutasi dari SMA 1 pindah ke SMA 3 atau sebaliknya, ya kan? Kalau yang pindah hanya satu orang itu mungkin nggak akan terasa, Pak. Tapi kalau yang pindah dan masuk ke sekolah kita 10 sampai dengan 20 orang itu nyesek, Pak. Kenapa nyesek? Karena siswa yang pindah ke sekolah saya 20 orang itu dana bosnya nggak dibayar di sekolah saya, dana bosnya dibayar di sekolah yang lama. Kenapa? Karena cut-off-nya tanggal 31 Agustus. Kalau ada yang mutasi di Januari, ya itu masih dibayar di sekolah yang lama. Jadi jangan senang sekarang kalau menerima siswa mutasi. Bukan bosnya akan dibayar lagi, enggak, sampai akhir nanti 1 tahun ke depan. Jadi kalau mau pindah kapan? Ketika tahun ajaran baru di bulan Juli, barulah senang kalau dapat siswa banyak. Ya. Satu lagi Bapak dan Ibu, ketika nanti ada siswa, contoh seperti ini, ada sekolah di salah satu provinsi Banten, ada sekolah yang komplit ke Kemdikbud. Pak, saya kan peserta didiknya di Dapodi itu 1.500, Pak. Tapi kenapa yang cairnya 1.000, Pak? Nah, ya kan, muncul pertanyaan. Padahal di Dapodi ini sudah sinkron, Pak, sebelum 31 Agustus. Ternyata setelah kita cek, sebelum tanggal 31 Agustus memang dia sinkron, Pak. Tapi sinkronnya di tanggal 30. Dan di tanggal 30 itu ada peserta didik yang diinput tapi NISN-nya belum ada. Ya kan? Sehingga 500 peserta didik itu gak dibayar terus. Sampai kapan? 1 tahun ke depan. Karena apa? Salah satu syarat jadi penerima itu sekolahnya punya NPSS. Sekolahnya sinkron. Tapi tidak hanya cukup itu. Kenapa? Karena ada jumlah peserta didik. Jumlah peserta didiknya itu berdasarkan Dapodik dan siswanya punya NISN. NISN-nya apa? Valid. Satu lagi, tidak terganda. Dalam artian apa? SMP-nya sudah keluar, baru masuk ke SMA. Itu harus dipastikan. Kalau tidak dipastikan, di SMP-nya nanti masih aktif, SMA-nya aktif, itu akan dihapus dua-duanya. Nggak ada yang kita menangkan, ya. Jadi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah jangan heran kalau dari 100 peserta didik ternyata yang cair 90. Nah, berarti 10 lagi itu kena kasus NISN ataupun siswa berganda. Baik, selain daripada itu Bapak dan Ibu, untuk di perencanaan, ya, di aplikasi RKS di sini, ya, ini ada menu utamanya, dashboardnya, ya. Di dashboard itu ada informasi, ada kepala sekolah, ada bendahara, Pak, Bu, ini kepala sekolahnya alamat, tinggal diedit, ya, edit di penanggung jawab. Oke. Ini penganggaran, ini menu-menunya, ada penatausahaan, utilitas, dan bantuan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tampilannya seperti ini. Nah, di sini, karena saya nggak bisa praktek aplikasi nih, jauh. Mudah-mudahan yang besok nggak ya Pak ya, dikondisikan agak ini. Oke, di sini ada penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini itu bukan kaku. Ini fleksibel, artinya apa? Ketika ada perubahan kepala sekolah,
perubahan kepala sekolah nih, Pak, baru aja dia dilantik Pak, pertengahan tahun ajaran dimutasi Pak, ya kan? Tak karena apalah, saya nggak tahu itu masalah wilayah. Nah, kalau ada yang seperti itu, bukan dihapus, hati-hati, bukan dihapus. Kenapa? Karena kepala sekolah yang lama masih punya kewajiban untuk menandatangani BKU Januari sampai dengan Juni. Ya, Juli sampai dengan Desember. Di sini nanti dimunculkan akhir. Ini kan ada akhir. Akhirnya ini kan Desember. Nah, kita pilih tanggal panahnya. Nanti pilih akhirnya di bulan Juni. Maka akan muncul tab kedua. Juli sampai dengan Desember. Nah, penanda tangan Juli sampai dengan Desember itu kepala sekolah yang baru. Oke, itu bisa dilakukan. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada pergantian kepala sekolah di pertengahan tahun ajaran, ya, ataupun di pertengahan tahun ajaran. Oke, itu salah satu triknya. Nah, di nama kepala sekolah dan bendahara ini masih bisa diedit. Kenapa? Karena nama kepala sekolah tidak kodi, nama bendahara tidak kodi pakai gelar. Nah, tapi kalau kita mau nanda tangan BKU atau keuangan harus punya gelar gak? Harus. Kepala sekolah negeri harus punya nih. Bendahara di sekolah negeri harus punya nih. Nggak boleh di negeri itu tanpa nih bendaharanya. Aturannya mana Pak? Ada Permendagri nomor 24 tahun 2020. Bendahara di sekolah negeri itu di-SK-kan oleh kepala daerah, bukan oleh kepala sekolah. Siapa yang angkat bendahara di SMP 2 Pandeglang? Ya harusnya provinsi. Gubernurnya yang meng-SK-kan, ada lampirannya di Permendagri 24 tahun 2020. Sehingga bendahara di sekolah negeri itu adalah PNS. Kalau swasta Pak, ya karena diangkat oleh ketua yayasan. Beda kalau swasta. Ya, maka segala sesuatu yang timbul karena SK kepala daerah, SK ketua yayasan itu jadi tanggung jawab si penanda tangan, bukan dibebankan terhadap dana bos. Ya, itu aturannya jelas ada di Permendagri 24 tahun 2020. Ya, nanti tinggal dilihat. Selanjutnya Bapak dan Ibu, aktivasi kertas kerja. Nah, ini aktivasi kertas kerja ini banyak pilihannya. Yang tadi saya sampaikan, ada pos reguler, ya, pos kinerja, afirmasi, ya, silpa pos reguler. Ada nggak di sini yang punya silpa? Habis? Alhamdulillah. Ibu punya silpa berapa? 5 juta. Wah, pintar. Besok dipotong. Iya. Berarti kelebihan. Ya. Karena apa, Bapak dan Ibu? Silpa tahun 2022 ini itu akan diperhitungkan. PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Nih, saya kesini. PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 119 tahun 2021 itu menyampaikan pasal 32 bahwa silpa atau sisa dana tahun lalu tahun 2021 itu akan diperhitungkan sebagai pemotong di pencairan tahap 2. Tapi pasal 48 ditambah plus tahun 2020. Jadi yang punya sisa tahun 2020, punya sisa tahun 2021 itu akan ditambahkan. Contoh ilustrasinya seperti ini. Pak dari SMP SMA. SMA 4. SMA 4. SMA 4. SMA 4. Oh, SMA 4 Pandeglang. Ya.
SMA 4 Pandeglang tahun 2022 menerima dana bos 500 juta. 1 tahun nih ya, 500 juta ilustrasinya. Tahun 2020 punya sisa 10 juta. Tahun 2021 punya sisa 15 juta. Ditambahkan jadi 25 juta. Tahap pertama, pencairan dana bos itu dilakukan 3 tahap. Persentasenya 30, 40, 30. Itu persentase pencairan, bukan persentase perencanaan. Ini suka ada yang salah di sekolah. Mentang-mentang 30, 40, 30 perencanaannya sama seperti itu. Enggak usah sama. Itu persentase pencairan, bukan persentase perencanaan. Tahap 1 30% dari 500 juta berarti 150. Itu enggak dipotong Pak selama. Karena laporan Ya. tahap 2 ya. Tahap 2 40% itu 200 juta. Itu akan dipotong 25 juta. Dari mana tadi? Sisa 2020 dan sisa 2002. Wah Pak, kalau gitu saya tekor. Kenapa? Saya silpanya ternyata 300 juta Pak. Ya kan? Contoh nih, penerimaannya 500 tapi silpanya 300 juta. Maka nanti dipotongnya di tahap kedua. Kan masih kurang tuh 100 juta lagi. Tahap 3-nya nanti dipotong 100 lagi. Jadi cuma dapat 50 juta. Jadi Bapak dan Ibu, saya sampaikan nih, dalam proses perencanaan penggunaan dana bos itu harusnya nggak ada yang sisa. Kenapa? Karena ketika kegiatan di Januari tidak terlaksana, dia masih bisa direvisi di Februari. Ketika beli kertasnya kebanyakan, dia masih bisa direvisi untuk beli yang lain. Pak, ini kan kopi Pak, nggak kenal kopi Pak. Ya, karena apa? Ketika kopi pun itu bisa dialokasikan ke yang lain, entah itu beli cairan pembersih, beli alat penyemprot, beli termogan, beli apa. Sehingga kalau memang Bapak dan Ibu ideal, itu insya Allah nggak ada yang sisa. Ya, dan satu hal lagi bahwa Bapak dan Ibu, ketika proses perencanaan, Bapak dan Ibu, saya tekankan bahwa fleksibilitas dana bos penggunaannya sangat tinggi. Coba Bapak dan Ibu baca Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2022. Setiap komponen bos ada, nanti di-download ya. Setiap komponen bos itu ada klausal di nomor terakhir. Klausalnya apa? Kegiatan yang relevan dengan PPDB, kegiatan yang relevan dengan ekstrakurikuler, kegiatan yang relevan dengan peningkatan guru dan sebagainya. Ada klausal, coba kita. Ya. Satu hal lagi, Bapak dan Ibu, guru honornya dibayar dari mana? Kalau di negeri dari provinsi. Dari bosnya ya. Ada yang dibayar dari dana bos? Swasta. Bos reguler? Swasta. Sekolah negeri ada? Tahun kemarin ada. Tahun ini negeri nggak ada yang dari dana bos kan? Nggak ada. Oke, aman. Karena swasta ada satu syarat bagi sekolah yang punya guru honor dan honornya dibayarkan dari dana bos. Pertama, dia harusnya bukan ASN. Yang kedua, terdaftar dalam aplikasi Dapodik. Kalau tidak ada dalam aplikasi Dapodik, tidak boleh direncanakan untuk dibayar. Sampai dia muncul di Dapodik baru direncanakan.
prosesnya lama. Yang ketiga punya NPTK. Terus Ya. harus buat. Dan keempat belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, Bapak dan Ibu, untuk guru tahun ini nih, yang belum punya NPTK itu masih ada kebijakan. Boleh. Karena masih dalam masa pandemi. Bapak Ibu nanti bisa baca di pasal 26 ayat 4. Itu kalau untuk yang batas maksimal 50% dan punya NPTK itu dikecualikan ketika ada bencana alam ataupun non alam. Bencana alam apa? Banjir, ya, longsor. Non alam apa? Pandemi. Jadi COVID ini nih, ya. Nah itu selama masih belum dicabut itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah dicabut tidak boleh. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini fitur-fitur aplikasi LKS-nya. Ya, nah, saya ingin ingatkan Bapak dan Ibu, ada larangan dalam dan ya, ada larangan dalam dan nanti dibaca Permendikbudnya. Ini salah satu contoh. Melakukan transfer dana bos reguler dari tim pribadi tidak boleh. Ya, menggunakan, meminjamkan ke pihak lain, membeli perangkat lunak di aplikasi ini dalam perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana bos tidak boleh. Ataupun perangkat lunak lainnya yang sejenis. Ya, di software ini menyewa aplikasi pendataan atau PPDB nggak boleh sewa aplikasi. Ya, jelas ya. Oke, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Contoh kegiatan MGMP. Iuran, nggak boleh iuran mah. Tapi kalau ada kegiatan MGMP, saya berangkat dari sekolah ke suatu tempat, boleh nggak transportnya? Boleh. Konsumsinya boleh nggak? Boleh. Tapi bayar iurannya nggak boleh. Nggak boleh dan harus itu untuk iuran. Membeli pakaian, seragam atau sepatu bagi guru ataupun peserta didik. Ini sepatu nih dibagiin, nggak boleh. Tapi kalau kita beli seragam futsal, kita bikin seragam sepak bola, oli, di pakaian adat, taruh di sekolah. Inventaris. Oh Pak, iya saya beli sepatu guru itu jadi inventaris kok Pak. Dipakainya kalau di sekolah nggak bisa tetap. Ya. Memelihara prasarana dengan kategori rusak sedang ataupun rusak berat, ataupun membangun gedung ataupun ruangan baru. Contoh SMA nih, karena dapatnya banyak, Pak, saya mau bangun parkiran nih, guru-guru belum punya parkiran, motornya kebasahan kalau hujan, nggak boleh, karena itu membangun. Pak, parkirannya bocor, mau diperbaiki, itu baru boleh, karena pemeliharaan. Tapi Pak, saya mau bikin lapangan basket dari dana bos, tetap nggak boleh karena membangun. Bukan kewajiban dana bos untuk membangun. Ya, tapi kalau lapangan basketnya, Pak, lapangan basketnya ada yang bocil, Pak. Saya mau perbaiki, boleh sih. Pak, saya pagarnya rusak Pak, pemeliharaan boleh. Tapi Pak, saya mau bangun pagar Pak di belakang di benteng, itu kurang kerjaan. Kalau dari dana bos,
Ya. Oke, Bapak dan Ibu, membeli instrumen investasi atau yang lainnya, membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait dengan program dana BOS ataupun perbajakan yang diselenggarakan lembaga di luar dinas ataupun kementerian. Contoh, ada PT XXX gitu kan, ya, datang ke sekolah minta biaya untuk pelatihan pelaporan pajak, itu nggak boleh. Membiayai untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait dengan program dana BOS, program perpajakan yang diselenggarakan lembaga di luar dinas dan atau kementerian. Nggak boleh Pak Bu, kecuali dinas nih Pak, saya mau sosialisasi pajak tapi dinas hanya bisa sewa gedung, transportnya dan konsumsinya dari sekolah, monggo, nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau ada perusahaan PT CV datang, kita sosialisasi nih, tapi nanti dari dana BOS ya, nggak boleh. Ya, itu dilarang. Oke. Selanjutnya, melakukan membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sumber dana lainnya yang bisa. Artinya kalau dia sudah dibiayai dari dinas, nggak boleh dibiayai ulang dari sekolah. Ya. Melakukan penyelewengan menjadi distributor ataupun pengecer buku, itu tahu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentu yang harus Bapak dan Ibu nanti paham, bebas, tapi tetap lihat larangan, jangan sampai terjerat. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira terkait dengan paparan, ya, saya cukupkan terlebih dahulu. Kita buka sesi tanya jawab ya, supaya lebih interaktif. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi sekaitan dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau sekaitan dengan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS. Semoga informasi ini menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang rencana kegiatan dan anggaran sekolah, termasuk juga aplikasinya. Terima kasih pada Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.